Frater, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Orang mengatakan tidak mungkin ada pertemuan kalau tidak ada perpisahan, atau setiap pertemuan pasti akan berakhir dengan perpisahan. Anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam keluarga, kakak beradik yang Tuhan hadirkan dalam kebersamaan keluarga, pada suatu hari nanti akan berpisah, entah karena sudah besar, entah karena sudah menikah. Pasangan suami istri yang Tuhan perjumpakan dengan kita suatu saat juga akan berpisah karena alasan lain, atau alasan tertentu, atau juga alasan kematian. Pastor paroki, pastor rekan, setelah Tuhan pertemukan dengan salah satu kelompok jemaat umat, satu saat akan berpisah karena SK memang berakhir. Berjumpa, berpisah, berjumpa, berpisah, berjumpa, berpisah, berjumpa, berpisah. Tidak ada yang abadi. Pertanyaannya, adakah perjumpaan atau pertemuan yang tidak terpisahkan? Jawabannya ada, yakni perjumpaan dengan Kristus. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus diceritakan di sana, setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia tidak terpisah sedetik pun dalam pengalaman bersama Kristus. Dia digabungkan bersama para rasul di Yerusalem. Dia dengan begitu berani mengajar dalam nama Tuhan, meskipun dari awal ada penolakan dari para rasul di Yerusalem. Melalui keraguan, melalui pertimbangan berbagai alasan, Barnabas yakinkan, kau tahu tidak, Paulus ini luar biasa setelah dia berjumpa dengan Yesus dalam penglihatan. Terimalah dia. Dia bisa mengajar, mewartakan, menobatkan banyak orang. Terima dia dalam kalangan para rasul. Dan akhirnya Bapak Ibu, setelah Paulus diterima, mereka membangun hidup yang rukun, hidup dalam damai. Mereka membangun jemaat dalam semangat takut akan Tuhan. Jumlah mereka bertambah banyak, begitu yang dikatakan dalam bacaan pertama, oleh karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ini buah-buah kebangkitan. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus memberi perumpamaan tentang pokok anggur. Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah pokok anggur. Pokok anggur yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap ranting yang berpaut padanya. Pokok anggur yang memberikan saluran kehidupan dan terpisah dari pokok, dari batang pohon anggur, maka tidak ada faedahnya. Terpisah dari kebersatuan dengan pokok anggur dan tidak tinggal di dalam pokok anggur itu, maka menjadi layu, kering, dan mati. Orang Israel melihat pokok anggur dengan cabang-cabang yang banyak, tetapi ada benalu di sana. Yang dibersihkan pertama adalah benalu yang hidup, tidak memberi hasil tetapi menyerap dan menghisap sumber. Dalam bahasa anak muda sekarang, toksit. Yang harus disingkirkan dari pokok anggur. Tetapi yang kedua adalah ranting anggur sendiri harus dipangkas. Harus dikeluarkan, dibuang agar supaya buah semakin banyak dan lebat.
Karena itu sebagai orang Kristiani diingatkan kepada para pengikut Yesus, termasuk kita saat ini, bahwa ada saat Tuhan memproses kita. Ada saat di mana Tuhan mengatakan, kau jangan andalkan manusia, kau andalkan saya. Kendati manusia begitu banyak memberikan kepadamu jaminan-jaminan hidup. Ada asuransi. Ada begitu banyak hal yang boleh kita banggakan. Tetapi pada waktunya kita akan tersadar, ternyata kebersatuan dengan Tuhan tidak akan pernah memisahkan kita dengannya. Dari Dia kita boleh menimbah dan menyerap sumber hidup yang akhirnya berbuah, bukan tanpa buah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dua kata kunci, glosarium yang penting untuk kita saat ini, tinggal dan berbuah. Tinggal dan berbuah. Apa artinya tinggal? Tinggal berarti kita beserta Tuhan. Setiap Ekaristi Kudus kita mendengar Tuhan sertamu, Tuhan sertamu, Tuhan sertamu. Dan kadang kita mengingatkan pastornya, dan sertamu juga. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya, beserta kita, besertamu. Tetapi Tuhan meminta agar supaya kita juga menyadari bahwa panggilan untuk beserta dengan Tuhan menjadi satu nesesitas, menjadi satu keharusan dan kemendesakan. Saya harus bersatu dengan Tuhan. Orang Kristiani saat ini, saudara-saudari terkasih, lagi viral. Saya merenungkan ini selama beberapa waktu mengambil cuti barusan. Merenungkan tentang Kristen progresif yang mungkin enak di pendengaran anak muda, yang mungkin juga menyenangkan di hati orang-orang yang baper dan galau, yang mungkin memberi jaminan bahwa ternyata hidup cukup baik saja, pasti bersatu dengan Tuhan. Tidak. Saya tegaskan tidak. Dan tentu gereja juga sepaham dan sepakat, seia dan sekata dengan saya hari ini, itu tidak benar. Kalau hidup cukup baik saja nanti bersatu dengan Tuhan, tidak cukup dan tidak benar. Kita harus tinggal, memilih tinggal bersama Tuhan, berpaut dalam pokok kehidupan. Kalau ini kita menganggap sepele, ya sudah, jalan saja. Let it flow, let it go. Biarlah mengalir, biarlah berjalan. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Bahwa hidup kita harus dipilih untuk sungguh-sungguh berjumpa dan tidak mau terpisah sedetik pun dengan Tuhan. Tidak mau, bukan tidak mampu. Saya memilih untuk tidak mau terpisah dengan Tuhan, kendati ada ajaran baru, Kristen progresif. Kendati ajaran itu menyenangkan dan membuat sorga telinga. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita saat ini, dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Bahwa Allah yang selalu beserta kita mengundang kita untuk kita beserta Dia. Bahwa Allah yang juga ada di dalam diri pribadi person orang-orang Kristen progresif
mengundang mereka untuk juga ada bersama mereka. Saya tidak tahu, saya sedang merenung lebih dalam akhir-akhir ini, termasuk khususnya saat cuti barusan, tentang keberimanan saya sebagai imam, tentang keyakinan sebagai hidup kekal dengan Tuhan, tentang kemapanan dan kenyamanan saya sebagai pastor, dan terlebih saya mau membagi gema iman dan refleksi ini kepada umat sekalian. Pada hari ini oleh-oleh cuti, agak serius tapi penting. Mungkin terlalu berat tapi ini penting. Bahwa kita berhadapan dengan pokok-pokok anggur yang lain, tetapi belum tentu benar. Kalau Yesus mengatakan kepada kita, tinggallah di dalam aku, katanya dalam bacaan Injil tadi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, glosarium pertama tinggal. Kalau tinggal di dalam Allah, berarti kita tinggal di dalam kasih-Nya. Glosarium yang kedua, berbuah. Kasih harus berbuah di dalam perbuatan. Bacaan kedua mengingatkan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, bukan dengan oh kodong, yo tawadi, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan memilih bersama Tuhan, kita akan berbuah. Buah kasih yang nampak dan sudah menjadi jelas, dengan kelemah lembutan, murah hati, sederhana, sabar, tidak memegahkan diri, kasih yang sungguh rela menderita, dan seterusnya, harus mengejawanta di dalam setiap perbuatan kita, di dalam keluarga. Kalau suami suka pukul istri, kalau istri suka caci maki dan bikin perkataan kasar kepada suami, kalau anak-anak tidak menghargai orang tua, kalau orang tua terlalu menekan dan mendikte anak-anak, maka kasih memang ada tetapi tidak berbuah. Atas nama kasih tetapi landasan menjadi rapuh. Kalau kita memang tinggal di dalam Allah, di dalam kasih-Nya dan berbuah, maka mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam setiap langkah laku hidup kita menjadi panggilan menuju kekudusan. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu pasangan suami istri, setelah menikah 2 tahun, mereka tidak cocok. Istrinya selalu ditampeleng, ditampar. Baik lagi, tampar besoknya lagi. Malam damai, pagi tampar lagi. Bergumullah sang istri.
dia bertanya, Tuhan, apakah pernikahan ini harus dilanjutkan atau tidak? Tetapi sambil mengalami keraguan-raguan terhadap Tuhan, pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke seorang pelembut hati. Tahu pelembut hati? Orang pintar. Yang bikin cinta itu seperti kiriman COD. Nanti saya, sudah selesai, nanti saya kirim, saya tiup. Dan orang pintar ini memberi dia 2 syarat. 1, harus bayar mahal sekali karena cinta itu butuh pengorbanan katanya. Dan kedua syaratnya, kau harus ambil, dia punya syarat, pergi ambil gigi taring bagian belakang dari buaya. Karena cinta butuh pengorbanan. Bayar mahal sama dukun itu dan ambil itu taring belakang buaya. Kamu sanggup? Pertama ini ibu ini berpikir, sanggup enggak saya? Akhirnya dia bilang, demi keutuhan keluarga saya akan pergi cari buaya. Maka pergilah dia mencari itu buaya. Pergi ke muara-muara sungai sampai satu saat dia lihat ada seekor buaya yang lagi berjemur. Tentu di darat, dan memang buaya darat. Dia sementara berjemur dan pergi ke sana dia kasih daging ayam, buaya maju-maju sambil menganga ya. Maju, dia lempar, buaya makan. Begitu terus berlanjut sampai 1 bulan. Dia mulai elus-elus itu buaya, ya. Dia mulai, bukan buaya siapa itu, Rizka atau siapa itu yang viral lalu, bukan. Ini buaya memang ganas, ya. Rizky atau siapa saya lupa. Dia elus-elus, dia kasih lagi, dia elus lagi, kasih makan, sampai buaya ini begitu taat, ya. Dia kode-kode, dia elus-elus, dia bilang, sabar nah, boleh kak saya cabut gigi belakangmu? Apa yang terjadi? Buaya ini mengedip 3 kali. Kedipan pertama, tanda setuju. Kedipan kedua, tanda terima kasih, sudah kasih makan 1 bulan. Kedipan ketiga, dia akan merasa sangat sakit sekali. Dia ambil tang, dia tarik itu 2 di belakang, tanpa digigit. Pulang dia ketemu lagi sama dukun ini. Begitu dia sampai di rumah dukun ini, dia bilang, Pak Dukun, saya sudah dapat gigi buaya. Dia ambil itu gigi buaya, lalu dia lempar jauh-jauh ke hutan. Marah enggak ini ibu? Marah Bapak Ibu. Sebulan saya berkorban untuk ini, hidup dan mati, taruhan nyawa. Apa maksudnya ini guru? Apa maksudnya ini Pak Dukun? Apa yang Pak Dukun katakan? Ibu, buaya yang begitu ganas bisa kau taklukkan. Suamimu yang di rumah itu cuma tampeleng, kau tidak sampai mati. Masa kau tidak punya cara minta Tuhanmu? Ini dukun loh Bapak Ibu, ngomong ke dia. Minta Tuhanmu, berdoa, bersabar, lemah lembut, rendah hati, sederhana. Minta Tuhan untuk bantu kau merubah suamimu. Menangis ini ibu. Lebih menangis ketika ini dukun kasih saran sama dia. Saya sarankan lebih baik kau kawin dengan itu buaya daripada pulang kawin dengan suamimu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga kasih kita berbuah di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan segala upaya pengorbanan, karena kasih menuntut kita berkorban. Mendidik hati kita, bukan pertama-tama memanjakan kita mencari jalan pintas. Jika buah-buah ini semakin ranum dan matang,
di dalam hidup kita setiap hari, dalam kontak kita dengan setiap orang yang kita jumpai, maka itu adalah pratanda bahwa kita berpaut dan berjumpa dengan pokok yang benar, pokok anggur, dan tidak mungkin akan terpisah bahkan oleh kematian sekalipun. Semoga demikian.